Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 PBL Robot Hoki akan mempresentasikan hasil robot hoki kami, yaitu meliputi rancangan mekanik, rancangan program, dan rancangan elektrikal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Olivia Febrianti dengan NIM 42222010022 menjelaskan tentang rancangan elektrikal. Perkenalkan, saya Nicholas Aditya Fernando Nainggolan dengan NIM 4222201035. Saya bertugas di bagian rancangan program. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukri dengan NIM 4222010004 di bagian mekanikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan elektrikal. Komponen robot yang meliputi ada Arduino Uno yang digunakan sebagai controller atau otak dari robot. Kemudian ada kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Selanjutnya ada infrared receiver atau IR sensor yang digunakan untuk menangkap sinyal yang dipancarkan oleh bola dan gawang robot hoki. Ada limit switch yang digunakan untuk mendeteksi adanya suatu benda yang menyentuh sensor tersebut. Kemudian ada dua motor DC dan dua roda yang digunakan sebagai penggerak pada robot. Ada motor driver L298N yang digunakan untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran dari motor DC. Yang terakhir ada baterai lithium ion 3,7 volt yang berfungsi sebagai sumber listrik. Selanjutnya ada rangkaian elektrikal. Ini kami menggunakan dua baterai, dua motor DC, dua limit switch, dan satu IR sensor. Dan menggunakan Arduino Uno juga, dan motor driver L298N. Kabel abu-abu ini itu untuk dua motor DC dan juga roda. Dan untuk sensor itu mulai kabel yang berwarna coklat, merah, dan biru yang menyambung kepada pin 5 volt pada motor driver, pin ground, dan pin 8 pada Arduino Uno. Kemudian kabel ungu dan putih ini menyambung pada pin ground dan pin 12 pada Arduino Uno untuk limit switch. Dan juga kabel yang berwarna biru dan hijau ini yang menyambung pada pin ground dan pin 2 pada Arduino Uno untuk limit switch yang sebelah sini. Kemudian untuk baterai itu memakai kabel yang berwarna hitam dan merah yang menyambung pada pin ground dan pin 12 volt pada motor driver. Terakhir, untuk kabel yang sebelah sini itu menyambung pada pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 pada Arduino. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian rancangan program pada robot hoki kami. Nah, di sini saya akan menunjukkan rancangan programnya terlebih dahulu. Ini merupakan program yang dimana robotnya itu masih menggunakan kontrol pada remote. Di sini ada include irremote.h yang merupakan library untuk remote pada Arduino-nya. Lalu ada cons integer limit 1 dan limit 2 yang merupakan variabel untuk limit switch yang diletakkan di pin 2 dan pin 12 pada Arduino. Lalu lanjut ada receivers yang diletakkan di pin 8. Lalu ada in1 dan in2 diletakkan di pin 10 dan 11 pada Arduino untuk motor 1. Lalu ada in3 dan in4 yang diletakkan di pin 9 dan pin 5 pada Arduino untuk motor 2. Lalu ada enable A dan enable B yang diletakkan di pin 3 dan 6. Lalu decode result untuk penghitung hasilnya. Lalu
receiver sebagai penerima data, lalu lanjut di void setup yang dimana perintah yang hanya dapat dijalankan sekali saja. Lalu serial begin 9600 di sini guna untuk menampilkan perintah yang akan ditampilkan di serial monitor. Lalu receiver enable IRIN di sini sebagai penerima data. Lalu ada pin mode limit 1 input dan limit 2 input. Di sini limit switch sebagai keluaran input. Lalu ada pin mode integer 1, integer 2, in 1, in 2, in 3, in 4, enable A, enable B digunakan sebagai keluaran output pada Arduino-nya. Lalu lanjut ke void loop yang dimana perintah akan dijalankan berulang-ulang kali. Nah, di sini ada perintah untuk limit switch-nya. Di sini ada integer limit 1 digital read limit 1. Nah, di sini digital read ini merupakan untuk menerima input digital yang masuk ke pin Arduino-nya. Sama dengan limit 2. Lalu analog write enable A 255. Ini analog write merupakan keluaran nilai output dan bisa juga digunakan sebagai pengatur kecepatan. Lalu di sini ada analog write enable A 255 dan enable B juga 255 merupakan kecepatan untuk motor 1 dan 2-nya. Lalu digital write in 1 low, in 2 high. Di sini perintah untuk menggerakkan motor 1 mundur. Lalu in 3, in 4 sama low dan high. Untuk perintah motor 2 mundur. Nah, digital write di sini sebagai perintah memberi nilai high dan low atau 1 dan 0. Lalu di sini ada serial print mundur yang dapat dilihat di serial monitor. Selanjutnya, nah sebelumnya di sini ada perintah untuk remote-nya. Di sini kita menggunakan switch case. Nah, di sini ada switch. Lalu ada case di sini. Di sini kita gunakan isi kode pada remote yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada perintahnya. Di sini perintah maju. Lalu ada serial print maju. Di sini untuk menampilkan perintahnya di serial monitor. Lalu break untuk men-stop perintahnya. Lalu case lagi, lalu masukkan kode yang ada pada remote. Lalu di sini perintah mundur. Nah, perintah-perintah ini dapat dilihat di sini. Ada void maju, analog write enable A 255 dan enable B 255. Lalu digital write in 1 high, in 2 low, dan in 3 high, in 4 low. Di sini merupakan perintah untuk maju. Seperti ini, motor 1 dan motor 2-nya maju. Lalu ada void mundur, analog write dan enable A 255 dan enable B juga 255. Lalu digital write in 1 low, in 2 high. Memerintah motor 1 mundur. Sama dengan motor 2 juga mundur. Lalu di sini ada void kanan, analog write enable A 255 dan enable B 0. Lalu di sini in 1-nya high dan in 2 low. Memerintah untuk motor 1 maju. Lalu ada in 3 dan in 3 low, in 4
high. Di sini motor 2 tidak akan bergerak karena enable B-nya 0. Lalu void ke kiri, analog wake enable A 0 dan enable B 255. Digital wide in 1 low, in 2 high. Memerintah motor 1 mundur. Tapi di sini karena enable A-nya 0, jadi motor 1 tidak akan bergerak. Lalu yang bergerak itu motor 2 dengan perintah high in 3, low in 4. Jadi dia maju. Di sini ada perintah berhenti dengan in 1 sampai in 4 semuanya low, jadi mati semua tanpa ada enable A dan enable B-nya. Nah, di sini guna cache and break-nya. Cache, lalu ada kode pada remote dimasukkan, lalu ada perintah kanan, lalu serial print ke kanan. Di sini dapat dilihat nanti di serial monitornya. Lanjut ke case selanjutnya dengan kode pada remote untuk perintah ke kiri. Lalu break untuk unstop perintahnya, lalu lanjut. Di sini ada case dan kode pada remote untuk perintah berhenti. Nah, sekian untuk penjelasan rancangan programnya. Saya sebagai mekanikal dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang desain robot yang saya buat dengan ukuran adalah 200 x 200 dengan diameternya 90, dengan panjang rodanya yaitu 80 cm, dengan lebarnya yaitu 20 cm, dan lubang spacernya adalah 3 cm, dan jarak antara lubang spacer dari sini ke sini adalah 40 cm, dari sini ke sini adalah 20 cm. Dengan lubang dari lubang sini ke lubang sini saya melakukan adalah mirror, dan dari lubang sini ke lubang sini saya melakukan dengan mirror, dan jarak antara lubang spacer ke sini yaitu sekitar ada 10 cm. Lanjut di baris atasnya dengan ukuran adalah 180 x 180 dengan panjang rodanya yaitu 80 dan lebarnya yaitu 30, dan lubang spacernya adalah 3 cm, dan antara jarak spacer atas ke antara sini yaitu 15 cm, dan dari sini ke sini adalah 10 cm. Dan juga berlaku di bawah juga, yaitu dengan lubang spacernya adalah 3 cm, dan jarak dari sini ke sini adalah 10 cm, dan lubang spacer ini kita lakukan mirror untuk menghasilkan lubang di sini. Juga sama, dari lubang ini kita melakukan namanya mirror ke lubang ini. Oke, lanjut kita melakukan assembly, yaitu dengan menyatukan komponen-komponen ada di robot hoki. Baik, kita langsung ke pilih base pertama dulu, ada base bawah. Nah, nanti kita pilih komponen yaitu baterai, yaitu baru kita satukan baterai dengan plat bawah dengan gunakan baterai. Ya, lanjut kita sesuaikan dulu baterainya itu pasti dengan tidak. Oke, pasti tidak. Oke, lanjut kita pilih bagian motornya. Oke, kita nyatukan lagi bagian motor ke plat dengan menggunakan match. Lalu sesuaikan dulu motornya agar rapi, biar bannya tidak nabrak dengan base. Oke. Oke, lanjut kita pilih lagi motor untuk bagian kirinya. Oke, kita sesuaikan dulu posisi motor agar
yang untuk rodanya tuh pasti luar. Oke, kita posisikan dulu. Lanjut, bagi motornya kita satukan dengan base dengan menggunakan mat. Oke, lanjut kita sesuaikan dulu agar fiksi motornya pas dan juga biar modelnya tidak nabrak dengan base. Oke. Oke, lanjut kita pilih ban, kita masukkan dengan ke motor dengan menggunakan mat dengan klik mat, baru klik ini, lanjut klik yang bagian motornya di sini. Oke, kurang maju, kita ulang lagi, kita begini dulu. Maaf, kita ulang lagi, kita klik ini dan baru klik bagian ini, bagian klik ini dulu. Oke, cari dulu posisi pas tidak. Oke, pas. Lanjut kita klik ini, baru pilih lagi roda, kita posisikan dulu rodanya agar bagian lubangnya ke dalam. Oke, kita lakukan lagi, menyatukan roda ke motor dengan menggunakan mat, baru klik ini, lanjut kita klik salah, kita klik ini, baru klik ini. Oke, oke, kita lihat dulu posisi rodanya pas atau tidak agar tidak nabrak ke bagian base nya. Nanti kita pilih spacer, lalu kita gandakan menjadi 8. Oke. Lanjut, spacernya kita satukan ke bagian base. Kita satukan dulu spacer menjadi ganda dulu, jadi menjadi dua spacer jadikan satu. Gini, yang ini tadi salah, jadi kita hapus dulu. Baru kita gandakan lagi. Oke, kita hapus dulu, kita gandakan satu ini.
Oke, lanjut, baru kita masukkan spacer ini ke lubang spacer yang ada di bawah. Kita lakukan lagi, buat ulang sampai spacernya itu menyatu dengan base. Oke, lanjut kita pilih mur untuk bagian bawah spacer agar spacer itu tidak goyang di base bawah. Kita gandakan dulu murnya menjadi 4. Oke. Maaf, kita cabut dulu satu. Oke, murnya kita satukan dulu ke kita ulang lagi dari kesalahan. Kita pindahin murnya jadi ke dekat dengan base nya. Nanti kita kemudiannya oke. Kita lakukan berulang lagi ke 4 spacer pada mur ini.
Lalu kita masukkan itu ke dalam, lalu lagi berulang ketiga nomor itu. Ya, lanjut kita pilih base base atas. Nah, kita sesuaikan dulu base atas dan base bawah. Oke, kita kasih baut dulu di base atasnya. Kita gandakan dulu bautnya menjadi 4. Oke, kita satukan dulu bautnya ke base dengan menggunakannya. Kita lakukan berulang kali kepada baut ini untuk menyentuh ke base. Foto dulu ini, kita pilih baut lagi dari ternyata bautnya nggak bisa dipilih. Lalu kita nyatukan baut itu ke base. Kita lakukan berulang kali pada 3 baut itu. Itu lanjut kita satukan base atas kan ke base bawah dengan kita klik baut tadi ke arah top splitter ini. Sorry, ada kesalahan, kita ulang lagi. Kita satukan dulu antara base atas dan base bawahnya dengan tapi ini. Oke, base atas dan base bawahnya sudah menyatu. Maka kita lanjut ke berikutnya. Buat ada something oke, hapus dulu bautnya. Baik, lanjut kita langsung masukkan lagi ke L2 nya.
atau drive motor. Kita masih ambil Arduino. Tadi kita sesuaikan dulu bentuk Arduino dengan base-nya. Nah, itu kita nyatukan Arduino ke beratnya dengan menggunakan mat. Kita rapikan dulu, kita tengahkan, sesuaikan dengan bentuk base yang kita buat. Kita nyatukan dengan menggunakannya. Oke. Nyatu, kita lihat dulu. Kita rapikan dulu. Oke. Oke. Kita pilih lagi ke L29N nya atau jak motornya. Kita sama seperti Arduino, kita satukan ke base atasnya menggunakan mat. Oke, kita satukan dulu permainannya. Kita rapikan dulu. Oke. Nah, inilah hasil desain 3D robot hoki yang menggunakan SolidWorks. Saya mekanikal dari kelompok 7. Maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, rencana kami selanjutnya adalah membuat program untuk mendeteksi bola, membuat program untuk mendeteksi gawang, mencari kode gawang, menambah roda bantu. Sekian presentasi yang kami tampilkan. Mohon maaf atas kesalahan kata kami dan video yang kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.